Mbak Pani ini ditemukan oleh Joko yang dimana Mbak Pani ini dalam keadaan di dalam karung dibungkus yang tergeletak di area pekuburan atau pemakaman Cina, yang dimana kuburan itu udah lama nggak dioperasikan atau nggak difungsikan, yang dikira dimana Mbak Pani ini adalah seonggok jenazah tapi ternyata masih hidup. Dan kenapa Mbak Pani seperti itu? Karena dia semalam itu tersesat di alam gaib dan ditolong oleh sosok nenek Ana. Kemudian dikasih kain sarung, tapi ternyata itu bukanlah sarung, tapi itu adalah karung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama saya Misbah Mutaharun. Apa kabar kalian semua, lur, teman-teman? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan yang sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Lur, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang sebuah kisah misteri, pengalaman pribadi yang datang dari seorang narasumber. Nah, kali ini pengalaman horor misterinya itu masih berkaitan dengan yang namanya sosok setan atau jin yang berwujud genderuwo. Atau genderuwo ini biasanya tuh kita kenal sebagai sosok yang biasa sering dipakai untuk sarana pemujaan pesugihan. Nah, tapi kali ini bukan tentang pesugihan. Kali ini sosok genderuwo yang menjelma menjadi seorang suami dari perempuan. Mungkin pada kesempatan sebelumnya saya pernah membawakan tentang cerita genderuwo yang menyamar menjadi sosok suami, kemudian mohon maaf menyetubuhi si istri tersebut. Tapi kali ini hampir sama, cuman yang membuat berbeda itu jadi si korbannya ini nggak sampai ditidurin sama si sosok genderuwo yang nyamar jadi suaminya ini. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam ceritanya itu untuk nama tokohnya, nama tempatnya, lokasinya itu sengaja disamarkan karena demi untuk menjaga privasi, kenyamanan dan juga keamanan orang-orang yang terlibat atau mengalami peristiwa ini. Nah, jadi kisah ini sendiri memang nyata dialami oleh narasumber yang dimana sebut saja nama narasumber kita ini Mbak Fani. Nah, Mbak Fani ini punya suami namanya Mas Purwanto atau dipanggilnya itu ya Mas Pur. Nah, mereka ini sepasang suami istri yang udah lumayan lama menikah tapi belum juga dikaruniai anak atau momongan. Jadi mereka itu menikah sekitar 4 tahun lur teman-teman. Tapi ya mungkin karena memang belum rezeki sehingga mereka belum punya anak. Nah, jadi kalian penasaran kan gimana dengan ceritanya? Terus seperti apa kejadiannya? Ya udah nggak usah lama-lama lagi. Yuk langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Menurut penuturan dari Mbak Pani narasumber kita, waktu itu di malam hari itu kebetulan lagi turun hujan yang deras, lebat dan juga angin kencang. Dan di malam itu tuh berasa dingin banget cuacanya dan karena dinginnya itu sampai seolah-olah tuh kayak menusuk tulang-tulangnya si Mbak Pani. Dan karena Mbak Pani ini nggak tahan dengan udara yang begitu dingin pada malam itu, Mbak Pani ini langsung bangkit, langsung bangun dari tempat duduknya. Karena waktu itu Mbak Pani ceritanya lagi duduk-duduk santai di ruang tamu. Nah, kemudian setelah bangun dari tempat duduknya tuh di ruang tamu, Mbak Pani langsung menuju ke kamar. Dia naik ke ranjang, terus kemudian dia tarik selimut, dia selimutan biar nggak dingin. Nah, Mbak Pani ini sempat ketiduran tuh sebentar. Pas dia ngelilir nih kebangun, dia sempat ngelihat jam yang ada di dinding kamarnya itu. Ternyata jamnya itu udah lewat tengah malam ya, sekitar jam 1, jam 2-an lah. Nah, kebetulan Mas Purwanto ini dia kerjanya lembur di malam itu. Dan itu Mas Purwanto nggak sempat ngasih tahu dulu karena itu dadakan. Kenapa Mas Purwanto itu bisa sampai lembur? Karena salah seorang teman kerjanya itu begitu dia masuk pergantian shift, ternyata istrinya itu melahirkan, akhirnya izin. Nah, karena nggak ada yang menggantikan sehingga Mas Purwanto yang bersedia untuk menggantikan posisi kerja temennya itu dan dibayar lembur. Nah, jadi setelah itu Mbak Pani ini udah ngelilir nih, udah kebangun, dia berusaha buat terpejam lagi buat tidur. Tapi matanya ini kayak nggak mau merem gitu loh, jadinya dia nggak ngantuk lagi. Kemudian Mbak Pani yang namanya orang nggak bisa tidur kan pasti gelisah dong dari yang terlentang, miring, tengkurap, pokoknya berganti-ganti posisi. Nah, waktu itu ceritanya Mbak Pani ini lagi tiduran posisinya terlentang. Kemudian Mbak Pani ganti posisi, dia miring, ngadep ke dinding, ngadep ke tembok kamarnya itu. Yang dimana ketika Mbak Pani menghadap ke dinding itu dia membelakangi pintu kamarnya. Saat Mbak Pani lagi nggak bisa tidur itu dengan posisi yang udah miring badannya, itu samar-samar Mbak Pani itu mendengar suara-suara burung hantu tuh yang pada bersautan malam-malam dan juga suara jangkrik kodok karena waktu itu lagi hujan juga.
Sebenarnya hujannya udah nggak terlalu gede banget sih, udah nggak deras, jadi ya masih kayak sisa-sisa hujan gitu loh, gerimis-gerimis gitu. Ya maklum, karena Mbak Pani ini tinggalnya di sebuah kampung, bukan kampung yang pelosok banget sih, cuman ya kampung lah ya, pedesaan, dan di sekelilingnya itu masih banyak kebun, pohon-pohon gede, tinggi, kayak gitu loh. Dan nggak jauh dari kampungnya Mbak Pani itu ada sebuah makam, makamnya ini makam makam Cina yang udah lama nggak dipakai. Nah jadi ketika Mbak Pani sendirian di rumah, karena sekelilingnya rumahnya itu pohon-pohon gede, tinggi-tinggi, kebun-kebun gitu kan. Jadi suara binatang malam itu ya seolah-olah suaranya berada di dalam rumah. Dan di sini Mbak Pani itu yang paling takut itu dia sama suara burung hantu itu tadi yang saling bersahutan. Nah sehingga membuat bulu kuduknya itu berdiri sampai Mbak Pani itu ngusap tengkuknya tuh karena saking takutnya dia. Dan nggak lama setelah Mbak Pani ini mengusap tengkuknya, itu sesaat kemudian nih, Mbak Pani itu tiba-tiba kayak mencium aroma bau gosong dan juga kayak bau singkong bakar. Dan baunya itu kata Mbak Pani ya sangat menyengat. Dan Mbak Pani juga ngerasa itu aneh banget. Jadi malam itu nggak kayak malam-malam biasanya. Walaupun memang ketika si Mas Purwanto ini nggak pulang gitu karena lembur atau shift malam, memang ya Mbak Pani sendirian di rumah. Walaupun dia takut, tapi perasaannya itu nggak seaneh malam itu. Dan karena nggak mau berlarut-larut dalam ketakutannya itu, dengan secepat kilat Mbak Pani itu menghilangkan sesuatu yang ada di pikirannya yang membuat dia takut dan kembali lagi mencoba untuk memejamkan matanya biar bisa tertidur. Dan beneran, sesuatu yang ditakutkan sama Mbak Pani terjadi. Kalian tahu lur teman-teman, gimana? Loh mas, kapan pulangnya? Emangnya nggak jadi lembur? Bukannya kalau lembur itu nanti pulangnya pagi jam 6 atau jam 7. Tanya Mbak Pani seperti itu kepada Mas Purwanto yang tiba-tiba udah naik aja ke atas ranjang. Nggak tahu kapan masuk ke rumahnya, masuk ke dalam kamarnya. Itu berarti Mas Purwanto itu langsung naik ke ranjang dan langsung berbaring di belakangnya si Mbak Pani. Dan di sini memang benar-benar aneh. Karena apa? Karena suhu badannya Mas Purwanto itu dirasakan sama Mbak Pani itu dingin banget. Dan karena saking dinginnya suhu tubuhnya Mas Purwanto nih, pas waktu Mbak Pani kulit tubuhnya sama kulitnya Mas Purwanto itu bersentuhan, Mbak Pani itu mengibaratkan dia itu menyentuh tumpukan es batu karena saking dinginnya suhu tubuhnya Mas Pur. Dan karena suhu tubuhnya Mas Purwanto, ya Mbak Pani yang memang dari semula kedinginan semakin menggigil dong akhirnya. Dan akhirnya ketika Mbak Pani lagi menggigil kedinginan, Mas Purwanto itu malah justru semakin mendekap. Dia melingkar tangannya tuh di tubuhnya Mbak Pani. Kayak apa ibaratnya itu ngelonin lah ya. Nah di sini akhirnya Mbak Pani yang karena nggak tahan, dia nanya dong, Mas, kenapa badan kamu kok dingin banget? Aku makin kedinginan ini mas, bukannya dipeluk malah hangat, justru malah tambah dingin. Kata Mbak Pani seperti itu sambil nanya ke si suaminya ini, Mas Pur. Sebenarnya kata Mbak Pani, Mas Pur itu lumayan sering dia pulang malam terus dengan keadaan tubuhnya itu basah kuyup karena kehujanan. Ya kalau misalkan dia masuk shift sore kan dia pulangnya malam. Nah itu karena musim hujan jadi sering juga tuh kayak gitu. Tapi ya itu tadi, walaupun basah kuyup kena hujan, suhu tubuhnya itu ya tetap anget. Dan ini menurut Mbak Pani itu memang benar-benar berbeda. Dan yang ditambah aneh lagi itu suara nafasnya si Mas Purwanto itu terdengar lebih kasar, nggak kayak nafas orang normal gitu loh. Dan si Mas Purwanto ini ketika ditanya sama Mbak Pani seperti itu, jawabnya tuh cuma aku rindu, kayak gitu doang jawabannya. Dan sambil semakin mendekap dan memeluk erat tubuhnya si Mbak Pani. Dan saat si Mas Purwanto itu lagi ngelonin tuh lagi mendekap si Mbak Pani, tiba-tiba handphonenya bunyi, getar. Nah, pas handphonenya Mbak Pani ini bergetar berarti ada apa ya, pertanda bahwa ada telepon masuk. Kemudian Mbak Pani langsung ngambil handphonenya dong, yang memang handphonenya itu ditaruh di bawah bantal tempat dia tidur. Pas diambil dia lihat, Mbak Pani ini tersentak kaget. Kalian tahu lur siapa yang telepon? Yang telepon itu suaminya Mas Purwanto, yang di situ di namanya itu kontaknya namanya tuh suamiku. Mbak Pani bingung dong, kaget ini siapa? Kok masa iya Mas Purwanto kan lagi di sini kok nelpon, sedangkan Mas Purwanto juga lagi ngekepin juga. Telepon dari mana? Nah, akhirnya di situ karena dia bingung, penasaran, dia memberanikan diri buat ngangkat tuh telepon. Nah, pas diangkat, ada suara tuh dari seberang sana. Assalamualaikum, Dek. Oh iya, waalaikumsalam. Mas, Mbak Pani itu langsung mengenali suara itu dan ternyata memang benar itu suaranya Mas Purwanto yang nelpon. Oh iya, Dek. Kamu hati-hati ya di rumah ya, soalnya mas ini kan nggak pulang, pulangnya paling nantilah pagi, soalnya mas ada lembur nih dadakan, gantiin kerjaan mas, soalnya teman mas itu istrinya lagi melahirkan.
karena nggak ada yang gantiin, ya udah terpaksa Mas yang gantiin. Lagian nggak apa-apa lah, lumayan dihitung lembur. Kata Mas Purwanto begitu, jadi dia ngabarin dadakan. Mbak Pani kaget dong, apa Mas nggak lagi bercanda kan? Mas lembur sekarang? Tanya Mbak Pani seperti itu ke Mas Purwanto sambil suaranya tuh nadanya terbata-bata. Karena aneh, Mas Pur ada di sampingnya lagi ngekepin, tapi kok ya ini nelpon. Ini yang bener tuh yang mana? Mbak Pani udah punya pikiran kayak gitu. Dan Mas Pur langsung dong otomatis nanya, bercanda. Maksudnya bercanda itu gimana, Dek? Mas nggak paham nih, kamu ngomong apa? Tanya balik dong Mas Purwanto otomatis. Nah, di saat Mas Purwanto ini lagi kebingungan dengan perkataannya Mbak Pani, katanya bercanda gitu kan. Lah Mbak Pani ini langsung nutup tuh teleponnya, langsung diputus sambungannya. Dan setelah Mbak Pani ini menutup teleponnya, Mbak Pani mencoba tuh buat pegang tangannya Mas Pur yang lagi ngekepin itu. Dia raba-raba kan tangannya. Nah di situ sambil meraba-raba, Mbak Pani tuh ngomong dalam hati, ya Allah, kalau Mas Pur tadi nelpon katanya lembur lah, terus ini siapa? Mas Pur siapa ini? Yang dari tadi itu memeluk aku, yang ngekepin, yang ngelonin. Di situ badannya Mbak Pani langsung bergetar. Badan yang tadinya kedinginan, tiba-tiba itu mengucur keringetnya. Ya keringet dingin juga karena saking paniknya, saking takutnya. Kemudian akhirnya Mbak Pani memundurkan badannya nih, tubuhnya sampai mentok dinding, sehingga membuat tangan dari Mas Purwanto itu tadi yang lagi meluk itu terpental. Dan ketika tangan Mas Purwanto yang tadi meluk itu terpental, itu Mbak Pani ngelihat kalau dia tuh kayak kesel gitu loh, nggak suka. Jadi ngeremes spray itu kenceng banget. Jadi kayak orang yang kesel gimana gitu ngeremes spray itu. Dan tiba-tiba si Mas Purwanto itu ngomong, layani aku. Seperti itu ngomongnya. Dengan nada suara yang berat, terus kayak serak, dan napas yang berat juga. Di sini Mbak Pani bingung, ini nggak tahu suami asli atau palsu. Mbak Pani bener-bener nggak bisa bedain. Karena wujudnya, bentuknya tuh sama persis sama Mas Purwanto. Cuma yang membedakan itu tadi, nafasnya, suara nafas maksudnya, sama suara ketika dia ngomong. Sama suaranya, cuman lebih berat, lebih serak gitu. Tapi di sini rasa takut di dalam hatinya Mbak Pani itu udah nggak terelakkan lagi. Dengan sekuat hati, dengan sisa mentalnya Mbak Pani, sisa keberanian, dia ngomong, kamu ini bukan suamiku. Kata Mbak Pani seperti itu. Dan si sosok tersebut nih, Mas Purwanto itu, dia nggak jawab apa-apa. Cuma mengeluarkan suara yang kayak, apa ya, kayak gitu. Dan suaranya itu berat banget. Dan matanya si Mas Purwanto itu saat itu melihat tajam ke arahnya Mbak Pani. Yang dimana Mbak Pani ini udah mundur beberapa langkah. Jadi dia udah ngatur jarak tuh sama sosoknya Mas Purwanto itu. Kakinya Mbak Pani ini gemetar, tubuhnya lemes. Dan ketika Mbak Pani ngelihat ke si Mas Purwanto ini, matanya itu tiba-tiba jadi merah. Dan si sosok Mas Purwanto itu dia melangkah berjalan mendekati si Mbak Pani dengan senyum yang menyeringai, yang menyeramkan. Dan beberapa detik kemudian Mas Purwanto suaminya itu akhirnya berubah menjadi sosok yang tinggi, besar, matanya merah, rambutnya gimbal, dan dengan nafasnya, aromanya itu tercium dan itu bau banget. Itu sampai apa ya, buat perutnya Mbak Pani itu mual, jadi pengen muntah. Tapi di situ ketakutan juga. Akhirnya Mbak Pani yang ketakutan udah nggak bisa ngapa-ngapain, Mbak Pani memejamkan mata sambil menenangkan diri. Terus kemudian Mbak Pani ini membaca doa nih di dalam hati, meminta perlindungan kepada Sang Maha Pencipta dari gangguan makhluk tersebut. Yang nggak tahu itu makhluk apa, ya mungkin genderuwo ya, yang menyerupai atau menyamar, menjelma menjadi Mas Purwanto. Dan kemudian Mbak Pani ini memasrahkan semua hidup dan matinya kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya pasrah sepasrah-pasrahnya. Intinya dia nggak mau melayani nafsu binatangnya dari sosok jin tersebut, si genderuwo ini. Lebih baik prinsipnya Mbak Pani, lebih baik dia mati daripada harus mengkhianati cintanya suaminya yang asli, yaitu Mas Purwanto, untuk melayani sosok yang mengerikan itu. Makanya dia pasrah sepasrah-pasrahnya. Dan setelah itu Mbak Pani membaca doa, dia udah pasrah, dia perlahan-lahan membuka matanya. Dan ketika Mbak Pani ini bisa membuka matanya dengan sepenuhnya, itu secara tiba-tiba sekejap sosok tersebut udah nggak ada, hilang. Nggak tahu perginya kemana, lenyap, sirna. Dan nggak lama Mbak Pani nih, karena dia udah ketakutan kan, dia di rumah sendirian, dia keluar dari rumah karena takutnya kalau dia bertahan di dalam, itu nanti sosok tersebut bakalan datang lagi. Dan untuk datang yang kedua kalinya, takutnya Mbak Pani itu bahkan lebih agresif. Makanya dia lebih memilih
Pokoknya bismillah lah keluar dari rumah ini, cari pertolongan entah itu ke tetangga atau ke pos ronda atau kemana gitu kan. Akhirnya Mbak Pani keluar tuh, dan kebetulan di luar itu masih hujan walaupun nggak lebat. Nah tapi Mbak Pani nggak menghiraukan itu walaupun hujan, tapi yang penting dia nyari pertolongan, yang ada di pikirannya itu aja. Tapi di sini sialnya nggak ada penerangan sama sekali ketika Mbak Pani ini keluar dari rumah. Jadi Mbak Pani itu ya lewat jalan, dia keluar sambil panik dan nggak bisa ngeliat apa-apa. Gelap banget, dan kebetulan juga handphonenya Mbak Pani itu ketinggalan di kamar karena dia gugup kan tadi keluarnya buru-buru, sehingga ya Mbak Pani ini memang harus ekstra hati-hati ketika dia jalan. Dan sempat beberapa kali Mbak Pani ini juga terjatuh karena gelap kan nggak bisa lihat apa-apa sampai nabrak pohon. Karena itu tadi dijelaskan bahwa rumahnya itu sekelilingnya itu ya pohon-pohon, terus kebun-kebun. Nah, ditambah lagi hujan kan gelap, nggak ada penerangan, mati lampu pula. Yang namanya kalau di kampung pedesaan kan kalau hujan gede nih, habis hujan deras, lebat, apalagi disertai sama angin, itu pasti mati lampu. Aduh, rintihnya Mbak Pani ketika dia menabrak sesuatu. Dan tiba-tiba ada suara seseorang yang berkata sesuatu kepada Mbak Pani. Bangun, ngapain kamu malam-malam seperti ini keluar? Kampung ini tidak baik buat kamu dan sangat tidak aman buat kamu. Begitu ucap seseorang yang nggak bisa dilihat sama Mbak Pani karena saat itu memang gelap banget. Tapi di situ Mbak Pani bisa menyimpulkan bahwa orang tersebut adalah seorang perempuan yang paruh baya karena terdengar dari suaranya yang khas. Mbak Pani nanya dong, kamu siapa? Kamu bawa senter nggak atau korek nggak? Soalnya gelap banget nih, kata si Mbak Pani gitu, nanya seperti itu. Panggil saja saya Nenek Ana. Saya sama sekali tidak membawa penerangan. Kalau kamu mau, kamu boleh ikut ke rumahku, kata si Nenek Ana tersebut. Nah di sini Mbak Pani sempat mikir juga kan, ini orang dia nggak tahu kan, apalagi ketemu pas lagi gelap kayak gitu, tiba-tiba ngajak ke rumahnya. Sempat mikir kayak gitu, tapi itu semua ditepis sama Mbak Pani. Mbak Pani ini langsung dituntun sama orang tersebut nih, sama si Nenek Ana itu. Dia dituntun berjalan melewati jalanan yang begitu gelap, yang banyak pepohonan di situ. Dan Mbak Pani sama sekali nggak bisa ngeliat jalan karena saking gelapnya. Dan ketika mereka berjalan, Mbak Pani ini heran. Herannya kenapa? Karena si Nenek Ana tersebut itu jalan dalam keadaan gelap. Itu sama sekali nggak ada kesulitan. Kayak biasa gitu, kayak jalan di siang hari. Ya mungkin entah emang udah apal jalanannya atau gimana, Mbak Pani juga nggak tahu. Jalannya si Nenek Ana tuh begitu lancar dan cepet. Dan kemudian hingga akhirnya sampailah mereka di rumahnya si Nenek Ana ini. Dan di rumahnya Nenek Ana itu sama sekali nggak ada penerangan di luar rumah. Ya adalah di dalam, tapi ya kayak pakai lilin kayak gitu doang. Dan Mbak Pani juga nggak tahu dia itu lagi berada di mana saat itu. Ya walaupun kemudian akhirnya Mbak Pani nanya sama si Nenek Ana. Kemudian begitu sampai di depan pintu rumahnya langsung dipersilakan masuk tuh sama Nenek Ana. Ayo masuk, kata Nenek Ana seperti itu. Dan ketika pintu rumah dibuka, seketika bau amis yang menyeruak dan itu menyengat di hidungnya Mbak Pani. Ya walaupun baunya amis yang menyeruak tuh, yang menyengat hidungnya Mbak Pani, tapi ya terpaksa Mbak Pani ikut masuk mau nggak mau. Ya karena Mbak Pani ini udah kepepet, dia udah menggigil badannya, udah kedinginan. Ya mau nggak mau seenggaknya mending lah di situ buat neduh dari guyuran gerimis bekas hujan tadi itu. Nah terus begitu masuk ditanya kan sama si Nenek Ana ini, kamu ini mau kemana sebenarnya? Kamu tahu waktu malam seperti ini itu adalah waktu untuk kami. Begitu tanya si Nenek Ana, yang Mbak Pani ini sama sekali nggak tahu, nggak mengerti maksudnya apa. Ya Mbak Pani dia cuma bisa geleng-geleng kepala doang sambil menunggu jawaban dari si Nenek Ana ini. Nenek Ana nanya tapi dia juga kayak apa ya, memberikan pernyataan gitu loh. Dan akhirnya Nenek Ana pun ngomong, kamu udah terlalu jauh melangkah dan hingga pada akhirnya kamu tersesat di kampung ini. Begitu kata Nenek Ana sambil mulutnya itu kayak ngunyah sesuatu, dan ternyata yang dikunyah itu ya kayak belalang, kecoa, jangkrik. Ya kayak orang ngemil gitu loh. Dan dengan enaknya Nenek Ana tuh nawarin, kamu mau? Nawarin makanan yang dia makan, yang buat dia ngemil, kayak jangkrik, kecoa, belalang, laba-laba. Ya otomatis Mbak Pani nggak mau dong. Nah Mbak Pani langsung menggeleng cepat. Dan di dalam rumahnya itu Mbak Pani bisa melihat wajah si Nenek Ana itu dengan jelas. Karena di dalam itu ada penerangan. Walaupun cuma pakai lilin ya. Dan kata Mbak Pani itu sepertinya Nenek Ana ini orang Cina atau orang, ya mohon maaf, Tionghoa. Karena dilihat dari wajahnya memang kayak oriental gitu loh mukanya.
Dan di situ juga terlihat dari tempat ibadahnya yang ada di dalam rumah itu. Nah di sini nenek Ana yang melihat Mbak Pani udah menggigil kedinginan, terus kemudian nenek Ana ngomong, kamu tunggu sini sebentar, aku mau ngambilin sarung buat kamu karena kamu kedinginan. Itu pakaianmu udah basah semua. Begitu kata nenek Ana, sambil kemudian nenek Ana berjalan menuju ke tempat tidurnya dan mengambil sebuah kain, yaitu sarung tadi yang dibilang sama nenek Ana. Terus kemudian dikasihkan tuh ke Mbak Pani. Terus kemudian setelah Mbak Pani ini membungkus dirinya dengan kain sarung tersebut, Mbak Pani kemudian disuruh berbaring di atas dipan atau di atas tempat tidurnya si nenek Ana ini. Nah, nenek Ana sendiri dia berbaring di bawah. Jadi di lantai. Nah, sambil mereka berdua ini berbaring, Mbak Pani ini ya nanya lagi ke nenek Ana, "Nek, sebenarnya saya ini lagi di mana? Kok saya nggak tahu ya tempatnya, asing banget." Tanya Mbak Pani seperti itu, dia memberanikan diri. Dan si nenek Ana menjawab pertanyaan Mbak Pani itu tanpa basa-basi. Dia langsung jawab, kamu sekarang lagi di kampung gaib. Dan kamu besok harus segera pulang kembali ke keluargamu, ke suamimu. Kata nenek Ana ngomong seperti itu tiba-tiba. Ya walaupun Mbak Pani ini takut sebenarnya, tapi seenggaknya dia sempat mikir bahwa walaupun nenek ini bukan manusia, tapi seenggaknya dia udah baik, udah mau nolongin Mbak Pani, ngajakin ke rumahnya buat berteduh. Nah terus kemudian akhirnya Mbak Pani pun ketiduran sampai pagi hari. Nah ketika Mbak Ana ini bangun di pagi hari, Mbak Ana itu mengerjap beberapa kali, ya maksudnya kayak ngucak-ngucak mata gitu kan sambil mengumpulkan kesadarannya karena dia habis tidur semalam. Dan di sini Mbak Ana itu celingukan dia nyari si nenek Ana yang semalam udah nolongin Mbak Pani. Tapi apa yang terjadi? Mbak Pani ini malah dibikin terkejut. Karena Mbak Pani melihat di sekelilingnya itu nggak ada siapa-siapa. Dan yang semalam Mbak Pani itu di rumah atau masuk di dalam rumahnya nenek Ana, itu tiba-tiba rumahnya udah nggak ada, nenek Ananya udah nggak ada. Dan di situ ternyata Mbak Pani itu sedang berada di tengah-tengah pekuburan Cina. Mbak Pani ini lagi terbaring, lagi ya rebahan di atas kuburan Cina tersebut. Dan ketika dia lihat papan namanya tuh di kuburan Cina itu, ternyata memang benar, yaitu kuburannya nenek Ana. Terus kemudian sarung yang dipakai sama Mbak Pani itu ternyata bukan sarung lur teman-teman, tapi itu adalah karung. Dan karungnya itu karung yang udah lawas, udah lusuh, udah lama. Nah di sini Mbak Pani ya heran dan takut juga kan, akhirnya dia teriakan minta tolong. "Tolong Mas Pur, tolong." Sampai kayak gitu Mbak Pani, saking ketakutannya berada di tengah-tengah pemakaman atau pekuburan Cina yang jauh dari perkampungan. Kalaupun teriak juga nggak ada orang yang dengar. Kecuali kalau memang kebetulan ada orang yang lagi melintas. Atau ya mungkin cari rumput atau pakan kambing gitu kan. Karena memang kuburan udah nggak dipakai kan rumputnya banyak tuh, tinggi-tinggi. Nah pada saat Mbak Pani ini teriak ternyata nggak ada yang mendengar suaranya sama sekali pada saat itu. Jadi benar-benar nggak ada jawaban, hening, sunyi, sepi. Dan yang ada di situ hanya Mbak Pani seorang diri. Akhirnya Mbak Pani pun turun tuh dari atas kuburannya si nenek Ana. Dia turun, dia jalan sambil ngikutin penunjuk arah atau yang ngikutin jalan zigzag itu di pekuburan itu. Dan berharap nanti dia ketika mengikuti jalanan itu dia dapat atau menemukan jalan keluar. Tapi setelah beberapa saat Mbak Pani ini keliling, dia maksud hati pengen keluar dari kuburan tersebut. Itu Mbak Pani justru malah ketemu dengan seorang wanita. Yang dimana posisinya itu perempuan tersebut itu duduk dan membelakangi si Mbak Pani yang lagi berjalan. Dan perempuan tersebut itu mengenakan baju berwarna merah. Nah ketika Mbak Pani lihat itu kan seneng dong. Wah ada orang nih. Mungkin orang lagi berziarah gitu kan ke keluarganya yang meninggal. Nah disamperin tuh sama Mbak Pani. Dan ditepuk pundaknya. "Mbak." Kayak gitu maksudnya Mbak Pani ya dia pengen nanya keluar dari area pekuburan itu lewatnya mana jalannya. Jadi Mbak Pani itu kayak orang keder loh di situ. Jadi kayak orang kesiwer. Sebenarnya mah gampang. Cuma tinggal ngikutin aja nanti ketemu sama jalan lumayan gede tuh. Biasa buat lalu lalang orang lewat. Itu tapi ya namanya orang habis kesiwer masuk ke alam gaib kan mungkin kesadarannya masih belum terkumpul. Nah akhirnya ketemu sama si cewek ini tadi. Ditepuk pundaknya. Nah di sini Mbak Pani dibikin terkejut lagi. Kenapa? Karena ketika si cewek yang pakai baju merah itu kemudian berbalik badan dan noleh ke si Mbak Pani, di situ Mbak Pani dibikin teriak lagi. Karena apa? Kedua bola matanya si perempuan yang pakai baju merah itu ternyata udah kosong, nggak ada matanya maksudnya. Dan di rongga-rongga matanya itu jadi kayak banyak belatungnya gitu loh. Mbak Pani yang kaget, kemudian dia teriak, saking takutnya dia, akhirnya dia brek ambruk jatuh pingsan dia tuh Mbak Pani. Dan setelah itu Mbak Pani setelah pingsan ya, itu udah nggak inget apa-apa lagi. Ya jelas karena orang pingsan.
ya inget cuman ketika dia udah sadar. Dan singkatnya nih, jadi Mbak Pani itu ditemuin sama orang. Nah ini juga orang yang nemuin sama Mbak Pani juga menceritakan kejadiannya sama Mbak Pani, bagaimana dia pertama kali menemukan. Nah ceritanya orang itu tuh lewat kan naik motor, tiba-tiba dia lihat ada kayak karung gitu kan, dan di situ kelihatan kayak kaki gitu loh. Jadi kayak orang dimasukin karung dan dibuang gitu seolah-olah. Nah si orang tersebut itu teriak minta tolong. Tolong, tolong, ada mayat dalam karung. Teriak si orang tersebut yang pertama kali menemukan, yang sebut saja namanya ini Mas Joko. Nah ternyata Mas Joko ini salah satu karyawan pabrik, yang dimana pabrik itu pabrik tas lokal lah ya, maksudnya bukan pabrik yang gede banget bonafit, enggak, ya pabrik biasa gitu. Nah itu pabriknya memang lokasinya nggak jauh dari pekuburan Cina, tempat dimana Mbak Pani ini pingsan di situ. Nah akhirnya teman-temannya, karena ini mereka pada berangkat kerja kan, akhirnya ya mereka pada berhenti di situ. Ada apa, ada apa, mereka ikut menyaksikan. Ternyata benar ada penemuan mayat yang dibungkus pakai karung dan dibuang di situ. Mereka berpikirnya seperti itu otomatis. Nah kata temannya yang satunya, mana Joko, mana mayatnya, ini mayatnya nih, kata Joko seperti itu. Nah kebetulan ada salah seorang temannya Joko ini yang sebut saja namanya itu Diman. Nah Diman itu dia turun kan, dia ngecek, dia lihat, oh bener nih mayat, kata Dirman begitu. Nah setelah Diman ini mendekati karung itu, kemudian membuka, memastikan ternyata itu adalah seonggok, maksudnya walaupun belum meninggal ya, intinya di situ sosoknya si Mbak Pani. Dan si Diman ini mengenali bahwa Mbak Pani itu adalah istri dari tetangga kampungnya, yaitu Mas Purwanto. Akhirnya si Diman ini ngecek kan denyut nadinya Mbak Pani, apakah memang udah meninggal atau masih hidup. Nah setelah dicek tuh sama Diman sama beberapa orang yang ada di situ, kemudian akhirnya Diman manggil Joko kan, kok Joko sini deh. Setelah dicek nih, iya kenapa Man, ini coba deh, ini belum meninggal, ini masih hidup, dan aku kenal nih, kamu kenal Purwanto nggak? Purwanto yang mana? Itu kampung sebelah. Oh iya kenapa? Ini istrinya. Nah setelah diperhatikan sama Joko kan, wah iya bener Man, ini istrinya Purwanto Man. Kenapa ya kok bisa ada di sini ya? Ada masalah apa ini? Sempat mikir bahwa itu yang membuang si Mbak Pani itu ya suaminya sendiri. Sempat terlintas seperti itu. Astagfirullahaladzim, Purwanto, ini ada apa sih? Kita jangan kayak gitu, nggak boleh. Kita nggak boleh seuzon dulu. Nah ini juga kita kan nggak tahu apakah Purwanto itu tahu dengan hal ini atau enggak. Kata si Diman begitu. Iya juga sih Man, jawab si Joko. Nah terus kalau bukan Purwanto, siapa yang ngebuang istrinya ke sini? Kan nggak mungkin juga. Mereka kan tinggal cuma berdua, nggak ada keluarga lain, bahkan anak aja belum punya. Ya iya sih, tapi ya kita nggak boleh lah berprasangka buruk dulu sebelum ada bukti, kata Diman gitu. Oh ya udah gini aja, sekarang ini kan kita nggak tahu nih masalahnya seperti apa, kasusnya, motifnya juga apa kita nggak tahu, walaupun si Mbak Pani ini masih hidup. Sekarang kita lapor aja ke kantor polisi, kita hubungin polisi biar polisi yang ngurus kasus ini. Dan kamu kok coba tolong kamu hubungin Purwanto, perintah Diman seperti itu. Dan Joko pun akhirnya ya dia mengiyakan kan. Kemudian dia datang nih ke rumahnya Purwanto, dan kebetulan saat itu Mas Purwanto ini udah pulang dari lemburnya itu tadi. Dan ketika sampai di rumahnya Mas Purwanto, Mas Purwantonya ini juga lagi bingung. Ketika dia pulang kok istrinya udah nggak ada, lah pintu rumahnya juga nggak dikunci. Ya walaupun nggak ada apa-apa sih katanya di dalam rumah, tapi ya aneh juga. Lah ketika ketemu Joko, Joko ngomong, Mas Purwantonya juga kaget. Nah si Jokonya juga sempat nanya, emang nggak ada masalah sama kamu Pur? Ya nggak ada lah. Semalam kan aku telepon, aku bilang emang sih aku lembur dadakan, jadi nggak ada persiapan. Dan semalam memang ada yang aneh sih, soalnya istriku tuh bilang gini pas aku bilang nggak bisa pulang. Tiba-tiba ngomong, Mas ini nggak lagi bercanda kan? Tiba-tiba istriku tuh ngomong kayak gitu kok. Nah itu aku sempat bingung juga, ada yang aneh. Dan ternyata sekarang malah kata kamu istriku ditemuin di kuburan Cina. Ya udah kalau gitu ya kita ke sana sekarang. Nah akhirnya mereka berdua OTW tuh menuju ke kuburan Cina, tempat di mana Mbak Pani ditemukan, sambil menunggu kedatangan polisi sama Purwanto di situ. Berarti si Diman sama orang-orang yang menyaksikan di situ mereka nggak berani buat nyentuh jenazahnya. Maksudnya si Mbak Pani ini belum jadi jenazah karena masih hidup. Nah ketika polisi datang, Purwanto datang, barulah di situ dievakuasi sama polisi. Dan nggak lama setelah dibawa ke rumah sakit nih, si Mbak Pani ini sadar ketika dalam perjalanan. Nah tapi kan tetap harus dapat penanganan dari dokter. Nah setelah dapat penanganan,
Terus mereka ke kantor polisi dimintai keterangan kan, sebenarnya ada apa. Polisi juga curiganya ada masalah dengan suaminya, tapi setelah mereka ditanya, pengakuannya itu memang nggak ada masalah sama sekali. Nah, akhirnya Mbak Pani di situ cerita tentang kejadian semalam yang dimana suaminya itu tiba-tiba pulang, badannya tuh dingin, dan ternyata yang pulang bukan suaminya. Ya itu memang nggak rasional banget, nggak masuk akal banget, nggak bisa dinalar, apalagi itu sebagai apa ya, pengakuan di kantor polisi. Ya polisi pun juga bingung, bingungnya tuh gini, ya mau dicari indikasinya itu apa, nggak ada, nggak ketemu, karena memang nggak ada apa ya, istilahnya tuh nggak ada riwayat pernah cekcok atau punya masalah sama orang lain, dan juga nggak ada memang tanda-tandanya juga. Lagian di karungnya itu kan dicari kayak sidik jari gitu kan, ya memang nggak ditemukan, jadi di situ cuma ada sidik jarinya, ya sidik jarinya si Mbak Pani aja, barang bukti karung itu yang buat ngebungkus Mbak Paninya. Akhirnya diceritain semuanya kan, akhirnya berita itu tersebar luas, jadi rame, jadi viral tentang kejadian yang dialami oleh Mbak Pani ini. Dan semenjak kejadian itu akhirnya apa ya, kuburan Cina yang udah nggak dipakai itu ya memang sebenarnya udah dikenal sama orang-orang tuh ya, ya bukan angker banget sih, cuman udah lumayan sering ada beberapa kejadian ya kayak itu tadi, tiba-tiba ada mobil tuh masuk kayak nyasar gitu loh di dalam, di tengah-tengah pekuburan itu. Nah, terus kemudian ada orang yang tergeletak di situ, dan juga ada beberapa kali pernah pembuangan mayat di situ. Makanya ketika Mbak Pani ditemukan dalam keadaan dibungkus karung itu membuat si siapa Joko ini kaget. Kagetnya tuh ya maksudnya ada lagi nih kasus pembunuhan yang mayatnya dibuang di situ. Tapi ternyata bukan pembunuhan, karena memang itu bukan mayat, tapi Mbak Pani yang masih hidup, yang dimana semalam itu dia tersesat masuk ke alam gaib, yang kemudian ditolong sama nenek Ana, yang dimana nenek Ana ini sebenarnya orangnya udah meninggal. Nah walaupun begitu ya baik juga nenek Ana ini, seorang yang mohon maaf almarhumah yang udah meninggal, dan beliau ini seorang darah Tionghoa, darah Cina, tapi beliau baik, walaupun udah meninggal nih arwahnya mungkin ya, itu menolong Mbak Pani yang saat itu memang dalam bahaya. Nah jadi seperti itu lur kurang lebihnya teman-teman, kisah nyata yang dialami oleh Mbak Pani di sini. Memang apa yang nggak ada yang terlalu apa ya, tragis, mengenaskan, memang enggak. Ini hanyalah kisah pribadi yang dimana Mbak Pani ini pengen berbagi ceritanya, karena ini memang apa ya, sebuah pengalaman pertama kali dan baru dialami dalam hidupnya Mbak Pani. Dan Mbak Pani sampai sekarang juga belum dikaruniai momongan, dan katanya minta doanya Mas dengan saya membagikan cerita, mudah-mudahan ini bisa untuk menghibur teman-teman semua nih kalian, dan juga minta doanya katanya, mungkin karena dengan lantaran didoakan kita semuanya nih orang banyak, mudah-mudahan akan segera terkabul, dan Mbak Pani sama Mas Purwanto ini segera diberikan momongan atau diberikan anak. Ya amin ya robbal alamin, kita doakan bareng-bareng ya lur teman-teman, demi kebahagiaan orang. Karena apa lur teman-teman? Doa yang baik nih, yang tulus dari dalam hati itu pada dasarnya nanti itu bakalan balik lagi ke diri kita. Begitupun juga dengan doa yang nggak baik. Itu ketika kita mendoakan seseorang dengan doa yang buruk itu kan, itu nanti doa itu akan berbalik ke diri kita sendiri. Makanya kita doakan yang baik-baik. Seperti kita mendoakan Mbak Pani, semoga segera dikasih momongan, rumah tangganya ya sakinah mawaddah warahmah, diberikan kebahagiaan, kelancaran dalam usaha maupun kerjanya. Dan mudah-mudahan jangan terjadi lagi peristiwa yang seperti itu. Ya untuk yang kejadian pertama alhamdulillah selamat, tapi kan kalau yang keduanya, ketiganya, dan seterusnya kan kita juga nggak tahu. Makanya kita berdoa bareng-bareng biar kita semua, jadi nggak cuma Mbak Pani aja, saya, kalian semuanya pokoknya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kurang lebih seperti itu lur teman-teman. Mudah-mudahan dari cerita ini kita bisa mengambil manfaatnya, contoh dan juga pelajarannya. Dan saya mohon maaf apabila saya bercerita ini terlalu berbelit-belit, terlalu bertele-tele, panjang lebar, kurang bisa dipahami, kurang dimengerti, dan kurang tersampaikan ke kalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena itu memang benar-benar saya yang bodoh, dan itu kelemahan saya. Tapi kalau misalkan ada yang bisa diambil pelajarannya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pada intinya kalian ambilnya yang positif aja, yang negatif kalian buang jauh-jauh. Nggak usah kalian dengerin.
Nah, kurang lebih seperti itu. Dan buat kalian semua lur teman-teman, makasih banget nih yang udah setia ngikutin channel ini, nonton videonya, dengerin ceritanya sampai selesai dan tidak menyekip iklannya. Saya ucapin makasih banget karena itu adalah bentuk support, bentuk dukungan kalian untuk saya, untuk tim, untuk kita semuanya. Agar saya ini tetap semangat ngasih cerita, ngebawain kisah yang mungkin dengan harapan bisa untuk menemani waktu luang dan waktu senggang kalian, bisa untuk menghibur kalian. Itu harapan saya sih kayak gitu. Dan minta doanya juga biar saya selalu sehat dan kalian juga semua sehat. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi seperti itulah kurang lebihnya. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video dan juga cerita-cerita misteri berikutnya. Saya Misbah Mutaharun. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.